Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femi Arstia, mahasiswa UT dari Pokjar Lumajang. Kali ini kita akan mengamati suatu ekosistem, di mana ekosistem sendiri adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya komponen abiotik dan biotik. Saat ini saya sedang berada di hutan yang lokasinya ada di Kelakah. Tepatnya hutan ini adalah hutan pinus. Nah, untuk mengamati apa saja yang ada di dalamnya, mari kita amati bersama-sama komponen yang ada di dalam hutan pinus ini. Ini adalah komponen abiotik yang ada di hutan. Batu, pasir, tanah. Ya. Komponen biotik yang ada di ekosistem hutan, yaitu ada kupu-kupu, ada tumbuhan rumput, kemudian ada pohon-pohon besar, pohon pinus, pohon kelapa, ada burung, tupai, ada pohon pinang di sana. Saat ini saya sedang berada di kebun cabai. Nah, kebun cabai ini merupakan contoh dari ekosistem darat buatan. Mari kita amati bersama-sama komponen abiotik dan biotik yang ada dalam perkebunan cabai ini. Kali ini kita akan mengamati suatu ekosistem, yaitu ekosistem air alami. Ekosistem air alami yang dapat kita lihat saat ini adalah ranu atau danau. Nah, di dalam ekosistem itu terdapat komponen biotik dan abiotik. Mari kita amati bersama-sama apa saja komponen biotik dan abiotik yang ada pada ekosistem air alami ini. Di samping saya ini adalah ekosistem air buatan, yaitu kolam. Mari kita amati bersama-sama komponen abiotik dan biotik di dalamnya.
Hasil pengamatan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui proses makan dan dimakan. Rantai makanan satu yang terbentuk yaitu rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular, dan apabila ular mati akan diuraikan oleh jamur. Rantai makanan kedua yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan kadal, kadal dimakan ular, dan apabila ular mati akan diuraikan oleh jamur. Rantai makanan ketiga yaitu rumput dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung, burung dimakan ular, dan apabila ular mati akan diuraikan oleh jamur. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan di dalam suatu ekosistem. Jaring-jaring makanan yang terbentuk yaitu rumput dimakan oleh belalang, ulat, dan jangkrik, sedangkan belalang dan jangkrik dan ulat dimakan oleh burung dan kadal. Lalu burung dan kadal dimakan oleh ular, dan ular akan diuraikan oleh jamur apabila dia mati. Piramida ekologi adalah representasi grafis yang menggambarkan hubungan makan-memakan dan aliran energi pada berbagai tingkatan trofik dalam suatu ekosistem. Terlihat pada gambar bahwa trofik pertama ditempati oleh produsen berupa pohon, semak, atau rumput. Kemudian pada trofik kedua ditempati oleh konsumen primer atau herbivora berupa ulat, belalang, dan jangkrik. Lalu di trofik ketiga ditempati oleh konsumen sekunder atau karnivora yaitu burung dan kadal. Kemudian di trofik 4 yaitu ditempati oleh konsumen tersier yaitu predator puncak, ular. Kemudian ada pengurai yang berupa jamur atau bakteri yang berfungsi untuk menguraikan sisa organisme. Bentuk piramida itu selalu tegak karena energi berkurang di setiap tingkat trofik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Aristia, mahasiswa UT Pokjar Lumajang. Kali ini saya akan mempraktikumkan pengaruh pencemaran lingkungan terhadap pertumbuhan tumbuhan atau tanaman. Variabel pencemaran lingkungannya saya menggunakan larutan deterjen, dan tanamannya kita menggunakan tumbuhan kacang hijau. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kita sediakan air, kemudian ada wadah 1 liter atau 1000 ml, kemudian ada gelas ukur, deterjen, sendok, kacang hijau. Di sini kacang hijau yang digunakan yang sudah direndam. Kemudian ada wadah untuk larutan deterjennya, dan ada wadah untuk media tanamnya. Media tanamnya kita menggunakan kapas. Kemudian dan wadah tertutup untuk menyimpan tumbuhan kacang hijau yang sudah ditanam. Pertama-tama kita akan membuat larutan deterjen terlebih dahulu. Larutan deterjen yang kita buat memiliki konsentrasi 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan yang terakhir 3,1%. Caranya, kita sediakan dulu wadah yang volumenya sudah 1000 ml atau 1 liter. Nah, berarti separuhnya ini dia adalah 500 ml.
Kemudian kita akan menyampurkan deterjen ke dalam larutan air 1000 ml tadi. Kita masukkan larutan deterjennya sekitar 1 gram. Kemudian kita aduk rata menggunakan pengaduk. Maka jadilah larutan ini larutan deterjen 100%, yang kemudian akan kita tuang ke dalam wadah larutan 100% sebanyak 500 ml atau setengahnya. Setelah itu kita membuat larutan deterjen 50% dengan cara menambahkan larutan deterjen yang 100% tadi dengan air jernih sebanyak 500 ml. Kemudian kita aduk lagi supaya mencampur. Lalu kita masukkan ke dalam wadah 50% sebanyak 500 ml. Setelah itu kita membuat larutan 25% dengan menambahkan air lagi sebanyak 500 ml. Kita aduk kembali. Lalu kita masukkan. Kita akan terus mengulangi langkah-langkah ini sampai didapatkan larutan deterjen sebanyak 3,1%. Langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan larutan deterjennya, maka kita akan menyiapkan media tanam kacang hijau terlebih dahulu menggunakan kapas. Oh ya, kapasnya kita celupkan pada cairan yang telah kita buat.
Kemudian kita masukkan benih kacang hijau, kurang lebih 10 benih. Kita masukkan biji kacang hijau yang tenggelam. Yang melayang kita sisihkan terlebih dahulu. Ini adalah variabel kontrolnya, yaitu menggunakan air jernih atau tidak tercemar. Saat meletakkan biji kacang hijaunya, itu letakkan secara berjarak, sehingga nanti bisa memudahkan kita dalam mengukur pertumbuhan biji kacang hijau. Langkah selanjutnya adalah menyimpan biji kacang hijau itu ke dalam wadah yang tertutup. Setelah itu, nanti kita akan mengamati pertumbuhan biji kacang hijau ini selama 1 kali 24 jam dan 2 kali 4 dan 48 jam. Berikut ini adalah hasil pengamatan setelah 24 jam. Dapat kita lihat pada gambar, biji kacang hijau mulai berkecambah, namun panjang akarnya berbeda-beda, tergantung konsentrasi larutan deterjen yang merendamnya. Semakin pekat konsentrasi deterjen, semakin pendek pertumbuhan akar kecambahnya. Dapat kita lihat juga pada gambar bahwa biji kacang hijau dengan larutan deterjen 100% tidak tumbuh atau mati bahkan setelah 48 jam. Terlihat dari bijinya yang menghitam. Supaya lebih akurat data yang kita dapatkan, maka kita bisa mengukur panjang akarnya menggunakan penggaris. Setelah kita mendapatkan data panjang kecambah, maka kita akan mendapatkan grafik rata-rata pertumbuhan kecambah per konsentrasi. Dari gambar grafik ini dapat kita simpulkan bahwa limbah deterjen berpengaruh negatif pada pertumbuhan biji kacang hijau.